Bagian apa anunya? Ini bagian ikut siaran ya. Oh ya. Baik Dulur Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah, senang dan bahagia sekali di hari Senin hari ini kita akan mengaji bersama guru kita semua dalam kajian Bengkel Hati bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, juga Direktur Utama DASA Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Baik Dulur Victor, kali ini saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda hingga sampai jam 8 nanti. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390, 081234939390, atau Anda bisa ikut kajian pada pagi hari ini melalui streaming Radio El Victor di Play Store yang telah tersedia. Juga Anda bisa ikuti di Instagram, streaming juga di Instagram Radio El Victor. Baik Dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah, Pak Ishak, kami beserta keluarga dan seluruh keluarga besar Al Jihad semuanya diparingi lancar, Amin. Sehat, dan semoga dulur-dulur Al Victor juga semuanya sehat gitu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin panjenengan kali keluarga semuanya sampai kedepannya sehat walafiat, lancar sehat. Amin, amin, sehat, panjang umur yang barokah. Yang barokah ya. Ya mungkin ada informasi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Helmi, Pak Ishak, semua yang saya hormati, saudara-saudaraku, keluarga besar Radio El Victor yang dirahmati oleh Allah. Mengawali pengajian Bengkel Hati pagi hari ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, di mana pagi hari ini kita masih terus melekat dengan pitulungnya Allah, bisa beraktivitas, bisa tetap iman, tetap Islam. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabb. Dan tentu semoga dengan pengajian Senin pagi ini kita tambah istiqomah ibadahnya, tambah kuat semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya sampaikan terima kasih yang seagung-agungnya kepada jamaah Dulur El Victor yang telah menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah, menyumbangkan dananya di jalan Allah,
lewat dasa, dana sosial al-jihad, dana sosial al-jihad Surabaya. Semoga sedekah bapak-bapak dan sedekah ibu-ibu semuanya diselamatkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, dan hajat bapak ibu sekalian dikabulkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seluruh keluarganya, para donatur, anak-anaknya diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kerusakan, dijaga oleh Allah, ya, diselamatkan Allah dari narkoba, Amin. selamatkan Allah dari pergaulan bebas. Barokahnya sedekah dasa ini untuk adik-adik yatim. Dan Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur tetap di Al-Jihad, ya, dengan dasa itu, dana sosial Al-Jihad, maka monggo silahkan daftar di nomor HP saya, di nomor handphone kula 081 33 123 6767, ya. 081 33 123 6767. Masya Allah. Jadi monggo kirim nama, alamat, nomor HP, jumlah donasi monggo mau 50.000 ya boleh, 100.000 ya boleh, monggo. Istiqomah tiap bulan, nanti akan ada mas santri atau mbak santri yang sowan ke Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Dapat majalah ya? Dapat majalah. Kalau donasinya 100.000 juga mendapat kenang-kenangan dari dasa, yaitu payung, ya. Masya Allah. Ada logonya dasa, dana sosial Al-Jihad, ada nomor handphone saya. Dan alhamdulillah barokah donasi dari Bapak Ibu sekalian, lomannya para donatur, adik-adik yatim juga semuanya lancar. Alhamdulillah. Kemarin kami juga nerima dari Tuban namanya. Jadi ingin sekolah di sini gratis, makannya saat tempatnya. Bagaimana Pak ini, bapaknya meninggal dunia, ibunya posisi tidak mampu, ya, adiknya masih kecil-kecil. Oh ya, kami iakan ya, karena yatim memang, ya. Masuk ke Al-Jihad. Masuk di Al-Jihad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ini hari apa? Hari Senin ya. Senin, ya. Besok hari Ahad Okay. saya berangkat umroh. Masya Allah. Besok hari Ahad. Jadi Senin insya Allah hari Ahad ya, Senin mungkin sampai Madinah. Hari Ahad kami berangkat umroh, mohon doa restunya, dan Bapak Ibu dulur Al-Victor tentu warga dasa semua kita doakan nanti harapan dan permohonan Bapak Ibu sekalian selama 12 hari. 12 hari ya. 12 hari. Siarannya nanti lewat dilihat nanti, ya. ini. Kalau memang sudah sampai di Madinah dan situasinya sudah mapan di hotel atau di masjid, ya, Masya Allah. nanti kita bisa siaran dari Madinah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
sekarang kita belajar bersama di pengajian pagi ini adalah bahwa dari upaya menuju niscaya. Dari upaya menuju niscaya. Ya. Indah sekali kata-kata. Ya. Jadi kalau upaya itu dari bawah, dari manusia, minal ardi, ya. Tapi kalau upaya ini adalah, upaya ini adalah dari ardi, upaya. Upaya ini dari bawah. Tapi kalau dari atas itu niscaya. Jadi kalau upaya ini manusianya yang aktif, tapi kalau niscaya Allah yang aktif. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya kan ada satu ayat ya, minal ardi ilas sama, ya, dari bumi ke langit. Jadi seringkali bumi diartikan tanah yang kita injak, langit kita artikan sesuatu yang biru itu. Tapi sebenarnya itu adalah upaya menuju niscaya. Ya. Makna sesungguhnya seperti itu ya. Matur suwun, Mbak. Nggih. Jadi kalau upaya itu namanya sobir. Sabar. Kalau sabar itu upaya. Manusianya yang harus aktif. Ya. Barokahnya itu semuanya harus masih kelas upaya. Tapi kalau masobir itu adalah Allah yang aktif. Maka orang itu kalau sudah sabar, ya, sabar, ada situasi apapun dia sabar gitu. Ada nikmat, ada ujian, ada masalah yang kecil, masalah yang besar, semua itu sabar gitu. Maka itu namanya masobir. Maka kalau sudah masobir, nanti yang aktif bukan kita, tapi Allah yang aktif akan memberi kepada kita. Masya Allah. Nah, ya sama dengan orang yang syukur, itu adalah upaya. Tapi kalau sudah kelas syakur, menjadi orang yang kelasnya itu selalu bersyukur kepada Allah, maka kita tidak terlalu banyak upaya, tapi niscaya Allah pasti akan memberi. Jadi kalau syakur itu kan terima kasih tanpa kriteria. Terima kasih tanpa kriteria. Jadi apa mawon pun isine wis matur suwun. Saged. Masyaallah. Susah ya ini. Nah, Mboten motif ya. mboten motif apapun. Tidak ada kriteria apapun. Sebenarnya ini juga sudah sering kali kita diajarkan saat kita sholat itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, dan ibadahku dan hidupku, wa mahyaya wa mamati, dan juga matiku, itu semua lillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala, ya karena Allah. Jadi apapun yang kita jalani, ya kita syukur, kita terima mawon, tanpa ada kriteria harus yang syukur yang begini, yang begini. Tidak ada. Semua segala kondisi gitu. Semua kondisi kita tetap berterima kasih kepada Allah. Nanti pasti akan ada niscaya. Kenapa kita kok kelasnya masih upaya terus ini? Ya karena masih terima kasihnya itu pilih-pilih, masih
masih syukur, belum kelas syakur. Ada bahasa lain, ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis itu adalah kelas upaya, tapi kalau udah mukhlas itu adalah niscaya. Nah, ayo, beda. Jadi tanpa kriteria. Makanya kemarin saya sampaikan, kenapa istrinya Fir'aun itu dipilih oleh Allah menjadi wanita pilihan, ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri yang beriman sholihah itu adalah imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kenapa? Karena cinta tanpa kriteria. Kok menekape? Nah, cinta tanpa kriteria. Yang Nabi Musa juga dicintai, Fir'aun yang begitu ya dirambut. Karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kula panjenengan iki monggo di hari Senin ini belajar sama-sama. Belajar dari bumi menuju minal ardi ila sama, atau bahasa lain dari upaya menuju niscaya. Kalau upaya itu masih kelas upaya, tapi kalau niscaya itu, kalau upaya itu manusia yang aktif, harus bekerja, harus semua harus aktif, harus aktif lah ya. Tapi kalau sudah niscaya, itu Allah yang sangat aktif kepada kita. Memang hati itu perlu terus diasah. Hati ini perlu terus untuk dipoles. Karena pergaulan kita dalam situasi terus berkomunikasi dengan orang lain, berkomunitas dengan orang lain, ya, situasi semuanya ini yang harus kita yang harus kita lakukan terus, ya. Kita ngaji terus supaya kita menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi orang yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang orang mau dekat dengan Allah itu kan bisa lewat pintu macam-macam. Macam-macam. Udkhulu la tadkhulul babal wahidah walakin tadkhulu babal mutafarriq. Masuklah kamu di jalan Allah itu tidak hanya satu pintu, tapi dalam pintu-pintu yang berbeda. Jadi banyak orang upaya-upaya spiritual pendekatan diri kepada Allah itu ada yang melalui zikir, ada yang melalui mujahadah, ya, ada yang istighosah, ada lewat thariqah, ada dengan cara sedekah itu juga bisa. Itu dengan ada ayat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bisa hadir manfaat bagi orang lain. Itu juga menjadi pintu untuk bisa meningkatkan spiritual. Maka ada orang yang kadang-kadang mungkin ibadahnya biasa, tapi di mana ada yatim, ada duafa, dia hadir di situ. Karena pintunya lewat di situ. Apalagi kalau pintunya berbeda-beda, semuanya dimasuki, itu luar biasa. Tapi biasanya rada angel tadi. Ya zikirnya, ya iya, ya. Terus mujahadahnya iya, tahajudnya iya, sedekahnya ya. Iya, itu memang biasanya berat itu. Tapi ada upaya-upaya kita untuk masuk, untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari berbagai pintu. Ada yang pintu lewat mujahadah, lewat thariqah, lewat mencari ilmu, ya, lewat dengan
tadi sedekah, semuanya itu dalam rangka pencapaian spiritual. Masya Allah. Nah, dulur El Victor yang saya hormati, ayo sekarang bersama-sama belajar sama-sama dari kelas upaya menuju niscaya. Dari manusia yang aktif, tapi nanti menjadi Allah yang aktif kepada kita. Masya Allah. Nah itu tadi caranya, hati kita terus dipoles, berdasarkan. Jadi dasarnya apa? Dasarnya yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu karena Allah. Seringkali jangan ibadah itu transaksional kayak pedagang gitu. Aku wis bayar ya, endi barange. Aja terus Gusti, kula mumpun salat lho ya. Aku wis istighosah, endi dongane kok gak mandi-mandi. Ya, itu namanya ibadah transaksional. Ya Allah. Itu tidak inna sholati wa nusuki tadi. Jadi untuk pendakian spiritual itu hati kita yaitu. Nah, kalau ibarat pesawat ya. Pesawat itu kalau mau naik itu ada runway namanya. Runway. Apa runway itu? Apa Mas? Lari jauh ya. Pangkalan apa itu? Landing. Landing itu. Jadi runway itu ya landasan itu. Nah, orang ibadah juga begitu. Apa landasannya? Jadi kita melihat Ka'bah itu bukan berarti nyembah Ka'bah. Bukan menyembah Ka'bah. Yang kita sembah tetap Allah. Tetap Allah. Wong Ka'bah itu watu. Ya bukan kita nyembah watu. Itu hanya runway-nya saja untuk meningkat, untuk pesawatnya bisa terbang, bisa landing. Kalau tidak ada runway-nya gimana? Pesawatnya iso miber ndak? Sawah enggak iso. Mboten saged. Makanya fa aina ma tuwallu fasamma wujuhum fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadapkan dirimu itu akan di mana-mana akan ketemu dengan Allah. Jadi kita ibadah menghadap atau ke Ka'bah itu bukan berarti menyembah Ka'bah. Kalau agama lain ada yang mungkin patung, itu sebenarnya mereka tidak menyembah patung. Ada salib mungkin ya, tapi itu urusan agama mereka ya. Nah, kita ini ada Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu runway-nya saja. Sebagai landasan. Landasan saja, menghadapnya ke sana. Tapi ya nyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo monggo sama-sama kita belajar terus ya. Bagaimana kita tidak hanya menjadi orang yang hanya syukur, tapi menjadi orang yang syakur ya, supaya ada niscaya tadi, bukan upaya. Bagaimana kita menjadi sabir, kita tingkatkan menjadi masobir ya. Masobir adalah dalam situasi apapun sabar, syukur tanpa kriteria tadi. Ya, Masya Allah. Ya, mengenai syukur ya, ini kan ya. Manusia ini memang harus aktif kepada Allah agar nanti Allah pun akan aktif kepada kita. Dengan ada pernyataan seperti ini ya, jadi orang yang bersyukur itu syukurnya disyukuri lagi ya. Itu maksudnya bagaimana ya? Ada yang mengatakan semacam itu. Ya, ya betul. Jadi orang syukur itu karena sudah merasa puas, merasa marem ya. Ini yang sering terjadi adalah aku tak syukur ben ditambahi, iku malah gaul syukur, malah sik kurang.
Aku tak syukur ben ditambahi. Ya, berarti sik kurang. Penuh motivasi. Nah, syukur ya wis marem ngoten. Ya. Ya. Yang sering terjadi ya. Ya, jadi ya itu tadi syukur biar ditambahi, ya kan begitu. Jadi seringkali saya sampaikan bahwa di forum yang barokah ini, majelis ilmu ini, bahwa la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, bukan akan aku tambah rizkimu. Bukan la azidanna rizqakum, akan aku tambah rizkimu. Tidak begitu. Akan aku tambahkan kepadamu. Apa saja yang ditambahkan. Bisa rezeki. Mungkin rizkinya tetap, tapi kebutuhannya menurun. Bisa saja tabungannya berkurang, tapi hatinya merasa nerima. Itu namanya la azidannakum. Akan ditambah kearifannya, akan ditambah kebijaksanaannya, akan dikurangi nafsu-nafsu buminya. Bukan semata-mata kurang hartanya. Bukan. Nah ini, jadi bukan la azidanna rizqakum, tapi la azidannakum, akan aku tambahkan kepadamu. Ini perlu ngaji nih. Jadi apapun yang ditambahkan itu bisa kearifannya. Iso ae to. Depositone kurang. Tapi hatine mundak ayem. Niku la azidannakum, kearifannya. Nafsu kepemilikannya berkurang. Mundak ayem, bukan untuk apa kalau misalnya la azidanna rizqakum, rizkinya bertambah tapi gak oleh mangan kabeh. Duitnya tambah tapi mangan iki gak oleh. Mangan iki gak oleh. ya tidak La azidannakum. Gimana? Oh, ditambah tapi gak iso ngrasakno. Enten apa mboten ngoten niki? Mangan iki gak oleh, banyu kudu putih. Mangan iki gula gak oleh, iki gak oleh. Iki gak oleh. Sego beras gak oleh. Kudu gandum. Akhirnya ngemut banyu to. Misalnya rizkinya bertambah tapi tidak bisa menikmati, itu bukan la azidannakum. Maka orang yang pandai mensyukuri nikmat itu monggo marem apa yang sudah diperoleh. Nanti kalau marem itu benar-benar akan terjadi pada diri kita, maka akan ditambahkan oleh Allah kepada kita, ditambahkan kearifannya, ditambahkan kesehatannya, ditambahkan kebijaksanaannya, ditambah kesabarannya. Bukan hanya rizkinya. Ini yang kadang-kadang banyak yang menerjemahkan itu hanya ditambahkan rizkinya. Jadi bukan la azidanna rizqakum, tapi la azidannakum. Iso ae rizkinya tetap tapi mundak sabar, mundak sayang, ya, mundak ikhlas itu. Maka syukur ini tetap. Syukur-syukur ditambah tidak hanya syukur tapi syakur. Menjadi orang yang dalam situasi apapun selalu marem. Ya. Jadi sebelum ada keterangan Yai macam ini, mindset orang itu masih kita semua lah. Nah, ini. Nggih. Kalau apa namanya Lazidan. penambahan nikmat itu berkaitan dengan rezeki, rahmat dan lain sebagainya. Tidak hanya rezeki berupa materi, Bapak Ibu. Jadi ayatnya adalah la azidannakum, bukan la azidanna rizqakum. Jadi bisa ditambah kesabarannya, ditambah keikhlasannya, ditambah saudaranya, ditambah kerukunannya, ditambah rasa cintanya, ditambah Masya Allah yang ada, yang tentu kebaikan yang ada dalam diri kita. Jadi ojo terus syukur tapi rezeki ini iso ae tabungannya kurang itu bisa. Yang asalnya sekian terus sudah karek sak menit tapi atine trimo. Alhamdulillah.
sebab enten wong tabungannya tambah tapi gak terima gitu. Ya. Itu ndak la azidannakum. Secara nominal angka-angkanya bertambah, tapi rasa haus dan rasa tomak dan kurangnya itu melebihi dari angka-angka itu. Keinginannya itu melebihi jangkauan kemampuan yang ada dirinya. Sehingga rai sumpek niku lan keinginannya tinggi, kemampuan enggak diimbangkan. Makanya semua itu kalau tidak seimbang pasti akan rusak. Dunia ini kalau nggak imbang kiamat sudah. Matahari, semua planet ini semua seimbang. Awak kita ini, diri kita ini sok ngatek iki mergo seimbang. Ka seimbang yo loyor-loyor ngono. Iso ambruk barang. Kalau keinginannya tinggi, kemampuannya sedikit, nggak seimbang yo. Ya nggak pas gitu, ya. Jadi rezeki bertambah, hatinya nggak gelisah ya. Nah, Bertambah, tapi ada gelisah juga. nah, jadi ayo sama-sama Pak Ilmi, dulur efektor Pak Isa, bahwa kita ini, ayo dari upaya menuju niscaya. Kalau kilas kita ini terima kasih saja, ya upaya. Tapi kalau dalam situasi apapun yang terjadi, kita esok matur suwun, Itu niscaya. itu niscaya Allah pasti akan sangat aktif kepada kita. Jadi ada pendakian ya antara. Nah, betul. Nah, ini 100 regu ini Masya Allah Pak Ilmi. Nah, dari upaya menuju niscaya ini perlu ada pendakian. Betul. Pendakiannya lewat apa? Lewat mujahadah, lewat zikir, lewat bengkel hati, lewat ngaji hati maksud saya. Lewat terus ini. Maka semuanya dilatih dengan ikhlas itu nanti akan naik ke atas itu. Dan naik ke atas itu spiritual kita bisa min abwabim mutafarriqah, dari berbagai pintu yang berbeda-beda. Bisa dengan sedekah, bisa dengan apa, bisa macam-macam ya. Kalau dalam Islam itu ada ya, ada zikir, ada thariqah, ada sedekah, macam-macam. Kalau di agama lain itu macam-macam juga itu. Ada yoga, ada dharma yoga, ada karya yoga, ada apa lagi. Yang tujuannya adalah cinta menunjukkan. Nah, cinta ini ya tanpa kriteria tadi itu. Kalau sudah cinta tanpa kriteria, wis masya Allah ini. Nah, makanya Rasulullah Muhammad SAW ini beliau diutus oleh Allah. Ini kan innama, kalau maulid Nabi innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi kami diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan. Itu bukan dari awal. Jadi sudah ada tapi renovasi lah bahasa. Renovasi. Bukan membuat dari baru itu. Renovasi. Liutamima. Jadi untuk menyempurnakan yang barangnya sudah ada. Sudah ada. Didandani, ayo cek tambah api. Gitu. Bukan membuat baru. Jadi melalui milahnya Ibrahim, Iya. dan seterusnya. Iya. Ini sudah ada semua, dan sudah ada semua yang lama-lama, dan ayatnya begitu kan. Jadi bu'istu li utami makarimal akhlak itu kan menyempurnakan, karena sebelumnya sudah ada. Ajaran-ajaran kan begitu. Sumu apa itu dalam puasa kan juga begitu kan. Puasa gimana dalilnya itu ayatnya? Bukan. Jadi puasalah karena orang-orang sebelum kamu juga puasa. Jadi yang puasanya orang-orang dahulu itu juga ada puasa. Min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasanya seperti ini. Dulu ya sudah ada puasa. Sudah ada kutiba. Sudah ada kutiba, cuma didandani. Renovasi tadi. Ya, puasalah sebagaimana orang-orang dahulu yang sudah puasa.
Jadi mboten dari awal, Pak. Mboten gawe dhewe. Sempurnakan. Monggo kula jenengan belajar terus berusaha dari upaya menuju niscaya. Ternyata setelannya ya harus tadi itu, pendakiannya ditata hatinya, ikhlasnya ya, dari berbagai pintu ya. Nanti mudah-mudahan kalau sudah Allah yang aktif, karena kita mukhlas, karena kita masabir, karena kita syakur, maka Allah yang sangat aktif kepada kita. Ini orang-orang khawas khusus atau gimana ya? Ya, tidak juga. Semua kan proses belajar. Ono ngene. Semuanya bisa belajar, semuanya bisa belajar. Jenengan disambati anak, delalah di mantu kaya turu ngono umpama. Umpama mari turu terus mari bojone hamil maneh. Ya wis tetep disayangi. Wong iku lho senengane anake sampeyan. Putrane jenengan iku pilihane kan iku. Yo aja terus nak bojomu ki wong tak kebut nak aja. Ya jelas wong. Makanya cinta tanpa kriteria itu luar biasa. Itu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji hari ini luar biasa nih. Monggo silakan bisa dilanjut. Semua bisa melakukan pendakian. Tidak hanya orang khusus ya, semuanya bisa melakukan. Kita ke pesan dulu ya. Monggo. Nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ya, dulu. Masuk ya. Baik Dolar Alfitar, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAD. Ya. Sudah masuk telepon dan WA ya. Iya. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mbak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mungkin saya ini kurang bersyukur dengan nikmat yang sudah dibacakan ya. Nggih. Ya. Suami sering support karena bersyukur. Dan atine awak dhewe kok ayu, marem. Jadi diparingi kemudahan ngoten Yai ngono. Apapun kesulitan pasti paling mudah. Ayo bersyukur ben gak ngesulayat ini. Sahabat ae ngoten Yai. Ya alhamdulillah saling support ngoten lho Yai. Nggih. Kan Yai tadi matur ada kalanya kita syukur ben rezeki nambah ngoten lho. Kami itu menyiasati ngoten Yai ngeten. Ayo bangga sing bersyukur ben awak dhewe lebih marem, lebih ayem ngoten lho, dan semua kesulitan pasti ada kemudahan. Ngoten pripun Yai? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Nggih, tadi begini Bu Yuli, kita syukur itu harus selalu didahulukan. Ya, syukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Banyak yang kita tidak berdoa, tidak pernah memohon, tapi sudah diberi oleh Allah. Makanya ayatnya itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
apabila kamu menghitung nikmatku, kata Allah, menghitung saja, la tuhsuha, kamu tidak bisa mau menghitungnya. Bagaimana menghitung saja tidak bisa, saking banyaknya. Apalagi merasakan nikmatnya saking banyaknya itu, Masya Allah. Makanya kita hidup ini mari berusaha benar tadi bahwa isinya harus selalu alhamdulillah. Karena banyak doa-doa yang belum kita minta, bahkan tidak pernah kita minta, Allah sudah memberi kepada kita. Ya, ada sehat, pernah saya sampaikan. Pernahkah kita minta darah mengalir sampai ujung-ujung kuku ini? Tidak pernah. Tapi sudah otomatis diberi oleh Allah. Pernahkah kita minta oksigen yang keluar masuk ada dalam diri kita? Semua sudah disiapi. Kembali kepada tadi saya sampaikan, cinta. Gusti Allah itu kalau cinta tanpa kriteria. Coba, agama apa saja semua dikasih nikmat, dikasih rizki. Orangnya nyembah Allah atau tidak, ibadah kepada Allah atau tidak, tingkai kaya opo, ya, polahe kaya opo, dikasih semua oleh Allah ini. Sehat dikasih semuanya. Ini kan cinta tanpa kriteria. Kok angen-angen zaman. Kita ini yang banyak kakek kriteria. Aku sampai patuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu ya. Makanya mari kita bersama, ya, mudah-mudahan kita terus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus alhamdulillah pendakiannya terus, ya, cinta tanpa kriteria. Itu macam-macam caranya. Dengan lagu-lagu juga bisa. Sholawat Nabi, ya, bisa. Makanya lagu-lagu itu juga bisa ada intonasinya, itu juga bisa mengantarkan pendakian itu. Arek nangis ya ono lagu nih kok. Kalau nggak percaya, sama tanya ibunya anak-anak itu. Oh, kini nangis ini anakku ki luwe. Oh, nek ndelok piring ini ki cokot semut iki. Ngerti ndak kira? Iya, ada lagunya itu. Nangis iki lho, ada lagu. Lagu ekspresinya itu. Menunjukkan ekspresi. Jadi kita ada Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ngoten niku lewat intonasi suara-suara spiritual kita juga bisa meningkat. Zaman Abu Nawas juga begitu. Ilahi. Ngoten niku. Jadi ayo kembali kepada masalah cinta tanpa kriteria. Gak usah pilih-pilih. Sebagaimana Allah mencintai kepada hambanya, semuanya dikasih rezeki, semuanya dikasih sehat, semuanya Allah ya Rob, ya. Maka kita perbanyaklah syukur, dan dengan syukur marem atas pemberian Allah ini, nanti upaya akan menjadi niscaya. Dari manusia yang aktif menjadi Allah nanti yang aktif. Baik, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya sehat dan semoga selalu sehat walafiat.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Rob, semua jamaah Radio Al Victor jenengan paringi murah rizkinya, ya, dimudahkan semua kesulitannya, dibahagiakan semua rumah tangganya, dilapangkan semua hatinya, hati yang selalu arif, selalu bijaksana. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin, anak-anak yang solihah, anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang selalu membahagiakan kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nanti zikir ke depan ini rencana kemarin kan dari Husain Rifai. Iya. Gimana beliau apa? Yai Husain Rifai kemarin kapundhut, ya, sehingga nanti yang ceramah Aba Imam dan Aba Topan. Ya. Nah, Yai Imam dan Aba Topan di bulan September, nanti di bulan Oktober Romo Kiai Haji Suaudi Sulaiman, ya, CTV, ya, teman kita di CTV. Saya pikir itu mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Amin. Dan semuanya barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.